Halo teman-teman. Nah, kembali lagi kepada saya, yaitu Naomi Magdalena Baru Purba, dengan NIM 32231211047. Nah, di sini saya akan melanjutkan sebuah review buku. Nah, di mana pertama tadi saya sudah mereview buku mengenai strategi belajar mengajar. Dan di sini saya mereview untuk buku yang kedua, yaitu buku yang ditulis oleh Muklas Samani tentang menggagas pendidikan bermakna, integrasi life skill, KBK, CTL, dan MBS. Nah, dalam buku ini pada covernya saja sudah cukup menarik teman-teman. Nah, seperti dapat kita lihat, ada sedikit komik ataupun percakapan antara nelayan dengan nelayan yang lainnya. Nah, di mana buku ini bercoverkan warna hitam, dan di belakang buku juga ada komiknya sedikit nih. Nah, saya akan membacakannya nih. Percakapan yang pertama tentang ini, itu kenapa anakmu tidak sekolah? Kan kasihan. Loh, apa sekolah bisa memberikan bekal hidup sukses? Nah, dalam buku ini aja cover pertamanya ini sudah membuat saya sedikit tertarik, dikarenakan ada yang dikatakan di sini, kenapa anakmu tidak sekolah? Loh, apa sekolah bisa memberikan bekal hidup sukses? Nah, ini pertanyaan yang sangat penting. Karena pada kalangan saat ini, sekolah itu apakah bisa memberikan hidup yang sukses? Banyak orang yang bertanya-tanya seperti itu, teman-teman. Nah, namun sebelum itu, saya lupa untuk memberitahu bahwa dalam buku ini ditulis oleh Muklas Samani. Dan untuk perancang sampul sendiri, bisa kita lihat sampulnya sangat menarik kan, teman-teman. Dan siapa sih perancang sampulnya tersebut? Yaitu adalah Bapak Martadi. Dan untuk penerbitnya adalah SIC. Untuk nomor ISBN-nya sendiri adalah 97999105552. Nah, di sini ada 3 cetakan. Pada cetakan pertama itu diterbitkan tahun 2007. Cetakan kedua diterbitkan tahun 2010. Dan untuk cetakan ketiga itu tahun 2011. Nah, jadi teman-teman, seperti yang saya katakan tadi, buku ini dari covernya saja sudah sangat menarik kan teman-teman. Sudah ada yang mengatakan bahwa apakah sekolah itu memberikan hidup yang sukses, apakah memberikan bekal hidup yang sukses bagi kita semua. Nah, buku ini ada 211 halaman, di mana pada awal halaman membuat sebuah kata-kata. Di sini ada untuk mereka yang prihatin dengan dunia pendidikan dan mereka yang mendambar baktikan diri buat kemajuan anak-anak bangsa. Jadi seperti saya sebagai seorang tenaga pendidik nantinya, di sini ini juga merupakan buku pegangan saya nantinya agar saat saya berpikir apa sih saat saya sekolah ini penting gak nantinya, apakah bisa membuat saya sukses. Nah, buku ini di awal bab saja sudah memberikan sebuah motivasi bagi saya. Nah, sebentar ya teman-teman. Nah, pada buku ini memiliki 8 bab, di mana pada bab pertama itu ada pertanyaan yang begitu menarik teman-teman. Untuk apa anak harus sekolah? Nah, dalam bab pertama ini mengatakan untuk apa anak harus sekolah. Nah, banyak pendapat yang mengatakan bahwa sekolah itu hanya sebagai sampul diri sendiri aja, namun tidak memberikan sebuah kesuksesan. Ada yang berpendapat seperti itu. Namun dalam buku ini sedikit membuka pikiran saya mengenai apa sih sekolah itu, dan gimana sih peran penting dari kata pendidikan maupun pendidikan dalam hidup saya. Jadi dalam buku ini menceritakan sebuah dorongan ataupun motivasi seorang untuk diri sendiri
bagaimana kita dapat memotivasi diri kita agar mau untuk bersekolah. Ada juga gini, seperti yang saya tahu kan teman-teman, bahwa banyak yang menganggap sekolah itu adalah hal sepele. Ada juga orang yang mau bersekolah namun kendala dengan materinya. Nah, jadi kembali ke topik bahwa materi buku ini memuat sebuah kelebihan yang menurut saya memotivasi saya sebagai seorang pelajar maupun sebagai calon tenaga pendidik. Nah, dimana pada masa era sekarang pendidikan ini sangat penting teman-teman, karena jika kita memiliki pendidikan, kita bisa tahu informasi-informasi maupun kita bisa lebih dari orang lain teman-teman. Jadi dalam bab ini juga menjelaskan sebuah life skill vs mata pelajar. Nah, kalian tahu tidak arti life skill ini teman-teman? Nah, kita pasti tidak asing dengan kata life skill, di mana dalam dunia ataupun dalam kehidupan kita membutuhkan sebuah skill atau kemampuan diri kita sendiri. Jadi, bagaimana sih kita tahu apa kemampuan dari diri kita? Jadi, apabila kita membaca buku ini, kita bisa sedikit membuka pikiran kita apa yang menjadi dari kemampuan diri kita. Nah, itu menurut saya kelebihannya, dan perbandingan antara life skill dan mata pelajaran itu sangat berbeda teman-teman, dimana dalam kemampuan dan dikaitkan dengan mata pelajaran, pasti setiap siswa ataupun mahasiswa itu sangat berbeda-beda. Ada yang skillnya ataupun kemampuannya di bidang ini, ada yang di bidang lain, dan tidak bisa disamaratakan. Nah, dalam buku ini menjelaskan hal tersebut teman-teman. Jadi kita tidak boleh terkecoh ataupun menganggap bahwa diri kita ini tidak memiliki kemampuan teman-teman. Jadi yang paling penting itu kita harus bisa memotivasi diri kita sendiri. Sesuai dengan buku ini, kita harus bisa memotivasi diri kita agar mau mengeluarkan life skill kita ataupun kemampuan kita, karena menurut saya tidak ada orang bodoh, hanya saja adanya orang malas teman-teman. Jadi saya sendiri tidak munafik bahwa terkadang saya juga malas untuk membaca buku, namun untuk mencari tahu informasi bisa dikatakan saya tidak malas teman-teman. Nah, jadi buku ini sangat membantu dan memberikan motivasi saya lebih keluar lagi teman-teman. Di bab-babnya ini juga begitu oke. Dan untuk di sini teman-teman nih yang menarik, ada pada halaman 29 di mana ada komik ataupun percakapan. Nah, ini bisa kita lihat, biar saya bacakan, yaitu kenapa anak pertamamu tidak kamu sekolahkan? Kan lebih baik daripada jadi nelayan seperti kita ini. Terus bapak yang ada di sebelah sini nih sedikit kayak bertanya tapi agak ngegas gitu. Nah, terus dia bertanya, yang sekolah justru tidak mau diajak bekerja. Dia sukar kalau diajari bagaimana mengarahkan perahu saat di laut dan tidak pandai kalau disuruh memilih ikan. Nah, jadi mengapa justru kalau dibanding kakaknya yang hanya sekolah sampai kelas 5 madrasah ibadiah. Jadi dari komik ini bisa kita simpulkan bahwa tidak semua manusia bisa dipaksakan untuk melakukan pendidikan. Ada juga orang yang cukup dengan materi namun dia tidak mau bersekolah. Tapi ada juga orang yang orang tuanya mampu untuk melakukan memberikan pendidikan kepada anaknya, tetapi anaknya yang tidak mau. Begitu juga sebaliknya, anaknya mau, orang tuanya tidak mampu memberikan dana kepada anaknya. Nah, jadi menurut saya tidak salah bagi kita untuk mengambil langkah
yang menurut kita baik dan mendapat dukungan dari orang tua kita sendiri, teman-teman. Jadi menurut saya itulah kelebihan dari buku ini, dikarenakan ada juga beberapa komik-komik juga ataupun percakapan seperti gambar ini pada halaman 155. Ini buku sudah cukup menarik, walaupun buku ini adalah bentuk fotokopian, dan buku ini sedikit lebih baik dibanding buku yang sebelumnya, dikarenakan untuk buku ini tinta penulisannya udah oke, tidak ada yang kurang-kurang seperti buku sebelumnya, dan untuk tintanya tidak ada yang terlalu tebal ataupun tidak ada yang terlalu tipis, sudah lumayan baik. Dan untuk kekurangannya masih sama ya, cuman bagian kata-katanya, hanya saja bagian kata-katanya ada beberapa kata-kata yang sedikit sulit saya pahami, kayak lebih tinggi sehingga tidak mampu untuk saya pahami, tapi saya berusaha untuk memahaminya. Itu saja kekurangan dari buku ini. Dan untuk kelebihannya, menurut saya ini udah oke, udah baik. Jadi cukup sekian dari saya untuk reviewan buku yang kedua. Sama seperti sebelumnya, saya mohon maaf apabila selama mereview saya ada kata-kata yang tidak enak ataupun tidak pas di hati teman-teman sekalian ataupun bapak dosen sekalian. Saya mohon maaf. Sekian dari saya pamit undur diri. Terima kasih dan bye bye teman-teman, bye bye.